Oke, selamat datang di channel Hobi Indo yang pada hari ini akan buat video, yaitu ngerekap video yang saya buat tahunan, yaitu peraturan atau hukum airsoft di Indonesia. Mungkin ini secara singkat saja dan juga mungkin agak intro. Tolong jangan nonton video The Cobra Johnson lagi. Udah sampai 50.000 orang yang nonton. Kenapa saya bilang nggak usah nonton? Karena cringe dan proyeknya mandek, dan juga saya jerawatan, resleting saya kebuka, jadi ya cringe saja sih lihatnya. Jadi ya seperti itu. Dan ya berhubung jangan nonton, saya juga mengunlist 3 video, yaitu video-video perpol saya dan perkap itu membahas peraturan airsoft di Indonesia, yang pembahasan tentang perkap 2012, perpol 5 2018, dan juga terakhir adalah rekap tahun sebelumnya. Jadi saya unlist dan saya masukkan di link video deskripsi. Bukan saya hapus, jadi saya masukkan link deskripsi kalau kalian mau lebih detailnya untuk pembahasan tahunan. Oke, selanjutnya adalah mungkin historinya terlebih dahulu, sejarah untuk kalian secara singkat saja, sejarah peraturan hukum airsoft di Indonesia. Yang pertama diterapkan adalah Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat sendiri posisinya buat apa? Yaitu mengatur 3 hal: alat penusuk, pemukul, dan selaksa. Pengapa itu satu lagi. Kalau bahasa Belandanya slag, stop, on, stop weapon. Jadi fungsinya tersebut untuk mengatur senjata tajam, pisau, pedang, parang, dan kawan-kawan, dan juga alat senjata api, dan juga alat pemukul sebenarnya. Tapi secara singkat saja untuk konteks kita hari ini, yaitu mengatur senjata api. Undang-Undang Darurat fungsinya selalu salah diinterpretasikan untuk airsoft yang jadi masalah zaman dulu. Jadi airsoft dianggap senjata api, banyak sekali dianggap seperti itu. Dan kita maju lagi ke tahun 2012. Tahun 2012 fungsinya untuk perkap polisi. Sebenarnya hukum acara polisi, perkap dan perpol itu hukum acara polisi untuk mengatur bagaimana cara polisi bertindak. Itu sebenarnya hukum acara. Sistemnya seperti itu. Dan dilanjut, perkap tersebut melindungi olahraga menembak target. Hanya menembak target, tidak untuk menembak orang. Jadi itu tidak mengatur tentang sukir. Jadi secara singkat itu menembak agar AAIPSC dan IPSC atau IPSC versi airsoft dan IPSC versi senjata api bisa harmonis, fungsinya seperti itu. Kita lanjut untuk yang topik utama kita hari ini, yaitu airsoft sebagai alat sukir atau battle, fakultas, dan kawan-kawan. Yang saya lihat sejauh ini, Perpol nomor 5 2018 hanya mengatur 3 hal: pendataan replika, pendataan anggota, dan juga yang terakhir adalah penggrafiran. 3 itu. Jadi oke, sebenarnya penggrafiran dan pendataan replika itu hampir sama, cuma yaitu kalau penggrafiran itu lebih fokus kepada penjualannya juga, kalau pendataan unit itu fokus pada pemilik dan kawan-kawan. Just follow me here. Tapi seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas apakah efektif secara objektif ya. Secara objektif apa yang berlaku. Kalau kata saya, kalau kalian mau menghentikan peredaran airsoft salah efektif, karena juga saya lihat sudah sedikit penjualan yang beredar di Tokopedia dan kawan-kawan. Hanya ada airsoft legal di toko airsoft. Jadi seperti itu. Untuk pendataan sendiri menurut saya kurang efektif secara objektif, karena banyak klub-klub dan anggota klub yang tidak mendapatkan surat grafirnya itu, kartu grafirnya, dan tidak ada proses perpanjangan, yang nggak ada kabar proses perpanjangan tersebut. Jadi kalau kata saya ya, apa yang saya lihat ya, ini sebenarnya subjektif sih, tapi apa yang saya alami dan teman-teman saya alami seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk pendataan orang, klub-klub, kalau kata saya nggak masalah sih pendataan klub, it's okay. Dan ya mungkin itu untuk Perpol nomor 5 2018. Dan juga kita ke topik selanjutnya, yaitu topik apakah ini termasuk pidana kalau punya airsoft tanpa grafir? Apakah kalian bakal dipenjara? Secara singkatnya, tidak. Airsoft kalian bakal disita saja, disita dan dirampas untuk dimusnahkan kalau kalian belum digrafir. Kalau kalian ditangkap belum digrafir ya, karena hukum acara pidana itu hukum di mana kalian mengganggu secara umum ya, mengganggu secara public space. Kalau kalian cuma koleksi, kalian simpan, sebenarnya nggak begitu masalah kalau menurut saya sih, karena kalian tidak menyakiti siapapun. Kalian punya replika menyerupai senjata api untuk dipajang,
karena nggak ada aturannya untuk dipajang, bukan buat supir, buat main juga. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya aman-aman aja sih. Kalau kalian punya unit tanpa grafir, kalian punya aja, jadi kalian pajang aja. Dan tolong bukan untuk bela diri, tolong banget. Jadi konteks bela diri keluar, ini konteks untuk supir deh, untuk bermain sambil skirmish. Jadi ya seperti itu. Jadi kalian nggak bakal dipidana, cuman kalian bakal dirampas unitnya saja. Kalau kalian misalkan melakukan hal-hal aneh-aneh juga. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya adalah kondisinya sekarang seperti apa. Yang saya tangkap ada 2. Ini secara singkat aja ya. Tadi juga masalah kriminalitasnya juga saya persingkat. Kalau sekarang airsoft itu sebenarnya kalau saya mengerti ada dua tipe airsoft. Dimana yang saya punya sendiri airsoft yang airsoft dan juga airsoft yang airsoft mainan. Saya ulangi lagi, ini airsoft yang diatur oleh, bisa dibilang, yang katanya juga dilindungi oleh Perpol. Ini airsoft yang dilindungi oleh SNI, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Perdagangan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan. Kita bahas yang unik sendiri Kementerian Perdagangan. Ini The Cobra Tech 9, unit terbaik kalau menurut saya. The Cobra Tech 9, kokang depan, nanti saya review lagi. Ini dibuat oleh diproduksi oleh Megah Plastik di Tangerang. Dan ya, ini mungkin Springan, tapi juga SNI. Apa yang penting itu yang ada di atas ini. Kenapa? Karena secara langsung ini adalah airsoft tipe mainan Kementerian Perdagangan, mainan ya. Bukan berarti ini jelek atau gimana. Cuman kategorinya ini mainan-mainan karena udah ada SNI dan juga diproduksi di Indonesia sendiri. Jadi kategorinya paling unik dan paling bagus kalau kata saya The Cobra ini. Karena kenapa? Dia udah dilindungi negara dan juga udah jelas. Sementara airsoft yang airsoft, saya tidak bisa mengatakan apa yang saya bakal katakan, kalian pikir aja sendiri. Cuma ya airsoft tipe airsoft ya airsoft, replika menyerupai senjata api. Tapi ini bukan replika menyerupai senjata api, melainkan ini adalah mainan. Oke, saya ulang lagi. Mainan, replika menyerupai senjata api. Mainan, replika menyerupai senjata api. Mohon maaf kalau misalkan keluar fokus kameranya karena saya nggak ada kameramen. Jadi ya seperti itu kalau menurut saya. Kalau kalian mau senang-senang main airsoft, beli ini. Beli part RCW, beli inbar, beli karet hop up, beli chamber RCW, kalian sudah bisa nembak jauh dan kalian bisa senang-senang. The Cobra legal, nggak usah menggunakan syarat-syarat SKCK dan SKBN. Kalian beli ini harus ada syarat SKCK, SKBN, rekomendasi klub, KK, KTP, dan lain-lain. Berhubung kita berbicara syarat-syarat, saya mungkin ada opini untuk syarat-syarat membeli airsoft. Pribadi saya, karena saya sudah melakukan sertifikasi IPSC atau sertifikasi buat nembak senjata api beneran, menurut saya hampir sama. Karena apa? Kalau di sertifikasi sendiri saya sudah harus mengumpulkan syarat-syarat keterangan sehat dan juga syarat-syarat lainnya. Mungkin hampir sama kayak surat keterangan bebas narkoba dan kawan-kawan. Cuman saya sertifikasi perlu SKCK dan itu perlu rekomendasi dari Intelcam dan kawan-kawan. SKCK syaratnya buat apa? Kalau saya pribadi kemarin, syarat SKCK difungsikan untuk mengikuti sertifikasi IPSC tembak reaksi. Sedangkan saya nggak tahu kalau rekomendasi beli airsoft di Polda setempat atau kepolisian setempat bagaimana. Apakah nanti SKCK ada syarat SKCK buat beli airsoft atau bagaimana? Saya kurang paham karena saya nggak pernah beli legal. Saya biasa beli barang second legal. Seperti apa? Body M4 AX saya itu body legal, bekas rental unit, dan juga unit-unit lain saya. Banyak sekali seperti itu. Jadi kalau saya mau supir di Jakarta atau tempat-tempat lain di mana mungkinnya ada razia polisi gimana, saya menggunakan unit-unit legal saya. Tapi kalau saya misalkan main dengan teman-teman saya tertutup di tempat yang seharusnya tempat supir, saya pakai unit apa aja sih, bebas. Jadi seperti itu untuk kondisi airsoft sekarang. Saya ulangi lagi, airsoft tipe airsoft menyerupai senjata api, replika senjata api. Airsoft mainan di bawah Kementerian Perdagangan diproduksi oleh Megah Plastik, legal 100%.
negara. Saya bukan bilang ini nggak ilegal, cuman saya bilang airsoft tipe airsoft menyerupai senjata api. Oke, di bawah kepolisian, di bawah Kementerian Perdagangan, di bawah kepolisian lagi. Jadi seperti itu airsoft. Mungkin itu aja untuk rekap secara singkat di bawah 15 menit video hari ini. Saya bakal nggak monetize video ini karena apa? Ini video untuk pengetahuan kalian supaya kalian bisa bermain secara nyaman dan aman. Kalau kalian mau beli unit legal silakan. Saya bukannya maksud kalian jangan beli unit legal ya. Cuma ini sebagai pengetahuan kalian saja. Kalau kalian punya duit buat beli unit legal silakan. Karena itu duit kalian bukan duit saya bodo amat. Kalau kalian mau ikutin segala peraturan legal silakan. Bukan urusan saya. Cuma saya memberitahu yang lain atau orang-orang bagaimana situasinya airsoft di Indonesia. Saya bukan menakut-nakuti, cuma memberitahu pengetahuan saja sebagai channel YouTube yang menurut saya bertanggung jawab lah untuk masalah legal dan ilegal ini, untuk pengetahuan orang secara umum. Apakah bisa dirubah? Menurut saya tidak. Apakah harga airsoft bisa turun? Saya pikir tidak. Karena apa? Harga airsoft dari saya mulai beli airsoft 2012 sampai sekarang, harga airsoft selalu naik. Saya pertama sukir untuk konteks saja 2015, tapi saya pertama kali beli unit 2012. Jadi seperti itu, harga airsoft bakal naik, harga RPU bakal naik terus. Kalau misalkan syarat-syaratnya sendiri mungkin bakal diperketat lagi untuk kedepannya, mungkin besok juga perlu syarat-syarat lain. Kalau sekarang udah SKCK, SKBN, mungkin besok lagi mungkin ada surat dari rekomendasi kedua dari Formi atau Kormi, atau mungkin surat rekomendasi dari lain yang membuat birokrasi lebih panjang untuk membeli replika saja. Jadi itu, kalau menurut saya kalian coba, kalau kalian mau beli legal, saya lebih sarankan Anda sertifikasi berburu atau sertifikasi PSC. Menurut saya lebih senang, kalian juga bisa nembak senjata api, jadi nggak usah beli mainan. Jadi seperti itu. Jadi ya mungkin oke, itu aja untuk video hari ini. Mungkin kalian bisa like video ini, bisa kalian dislike, gak apa-apa, gak masalah. Saya ingatkan lagi, untuk kalian mau detailnya lagi untuk perpol dan perkap, cek di deskripsi link di bawah. Video saya yang lama saya unlist, nggak termasuk di list saya, jadi seperti itu. Mungkin itu aja, sampai jumpa di video-video berikutnya. Rekap selesai, bye.